Halo? Halo? Halo Bapak Ibu semuanya? Apa bisa mendengar suara saya dengan jelas? Halo? Bapak Ibu semuanya? Apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas Indonesia? Dengar, oke, dengar jelas. Alibaba, selamat siang. Oke, terima kasih. Terima kasih buat sabar. Saya lihat dulu. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bapak Ibu semuanya yang berada di Indonesia, terima kasih buat Pak Novi Hussein, Pak Bem Soki, Pak Alibaba, ya, dan trader-trader Indonesia, khususnya trader Olim Trade yang berada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maurid di acara webinar tentang MT4 di kanal punya saya ya. Oke, saya lihat dulu, masih bisa ya, bisa dengar ya. Oke, Bapak Ibu semuanya seperti biasa, kita akan berbicara kembali lagi lanjut tentang MetaTrader di Olim Trade ya. Nah, oleh karena itu saya akan menjelaskan lagi penjelasan saya yang terakhir kembali kemarin ya tentang trading di Olim Trade ya. Oke, sebelumnya saya coba share dulu monitor saya supaya Bapak Ibu bisa melihat jelas di Indonesia. Oke. Oke, kira-kira Bapak Ibu udah bisa melihat ya monitor saya ya. Pak Alibaba bisa lihat, biasanya cuma di YouTube ya, sekarang udah bisa lihat ya. Oke, jadi gini Bapak Ibu semuanya yang ada di Indonesia ya. Tapi tetap saya kalau di YouTube sama saya di sini tetap aja saya nggak bisa. Saya tidak bisa melupakan karakter saya selalu senyum terus senyum dan ketawa. Senyum dan ketawa itu adalah saya. Tanpa itu saya tidak akan pernah kemana-mana. Oke Bapak Ibu semuanya, kembali lagi ya. Oke, kita lanjut. Oke Bapak Ibu, seperti yang saya bilang dari awal bahwa untuk Bapak Ibu bisa kembali ke Forex seperti biasa ya, setiap balik di Olim Trade di platform sini kan ada namanya Forex ya, Bapak Ibu bisa nih seperti ini platform Olim Trade. Tapi sekarang kita udah pindah ke MetaTrader ya. Kalau Bapak Ibu ingin trading Forex di MetaTrader silakan ya, karena saya jujur aja trading Forex di MetaTrader Bapak Ibu tidak akan pernah kena limit seperti di platform. Tidak akan pernah kena limit seperti di platform ya. Oleh karena itu saya cuma mau bilang ke Bapak Ibu silakan kalau punya keinginan untuk trading di platform MetaTrader Olim Trade. Seperti yang saya telah jelaskan kemarin bahwa di platform MetaTrader Olim Trade, Bapak Ibu bisa mendaftarkannya itu di sini ya. Bapak Ibu bisa mendaftarkannya itu di MetaTrader.indonesia.olimtrade.com. Silakan mendaftarkan. Setelah Bapak Ibu mendaftarkan akun Bapak Ibu akan masuk di platform Olim Trade, platform browsernya MetaTrader ya. Jadi setelah itu baru Bapak Ibu mendownload MetaTrader dari platform tersebut. Nah, bentuknya seperti kayak gini. Nah ini ya, bentuknya seperti kayak gini. Bapak Ibu bisa download baik di Apple Store, Windows dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu download. Nah, yang harus Bapak Ibu perhatikan di sini adalah Bapak Ibu untuk sebelum membuka account, Bapak Ibu harus lihat dulu pengaturan leverage-nya seperti gimana. Nanti setelah itu
baru saya menjelaskan apa itu leverage. Leverage itu prinsipnya adalah daya ungkit. Nah, prinsipnya leverage itu akan selalu sama dengan multiplikasi di sini. Nah multiplikasi ini daya ungkit juga sama aja ya. Prinsipnya leverage-nya itu akan sama seperti gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan leverage line, ini line, sorry. Leverage line, kalau ini lot, sorry, saya mohon maaf, ini lot ya. Prinsipnya seperti kayak gitu. Jadi Bapak Ibu harus melihat fungsi leverage-nya itu di mana. Nanti setelah ini saya akan menjelaskan leverage, saya akan menjelaskan balance, quality, dan apa-apa yang ada di platform MetaTrader. Ini khusus buat Bapak Ibu yang pernah trade MetaTrader udah biasa ya. Saya udah yakin itu sangat biasa buat Bapak Ibu. Tapi untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali atau baru mencoba trading di MetaTrader, mungkin ini adalah hal yang baru. Ya, ini adalah hal yang baru ya. Oleh karena itu saya mohon maaf, saya mohon kiranya kalau seumpamanya Bapak Ibu yang telah trading di MetaTrader bisa saling berdiskusi di platform punya saya. Kalau seumpamanya ada yang ingin bertanya, silakan ya, silakan berdiskusi, silakan membantu teman-teman kita yang lain yang baru newbie di MetaTrader ya. Saya sangat mengharapkan Bapak Ibu semuanya seperti kayak gitu. Jadi benar-benar di webinar saya ini bukan cuman satu arah, tapi benar-benar kita selalu akan adakan diskusi di webinar kita kali ini ya. Oke, saya sambil melihat. Saya pantau terus, udah 8 orang ya. Terima kasih untuk 8 orang yang telah menonton saya. Semoga Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, setelah kita mendownload aplikasinya, kita akan masuk di ini adalah MetaTrader ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini nih MetaTrader. Nah, di sini adalah MetaTrader. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini adalah Market Watch. Market Watch adalah tempat di mana pair-pair yang ingin Bapak Ibu transaksikan. Misalnya Euro USD. Misalnya Bapak Ibu ingin bertransaksi Euro USD. Nah, Bapak Ibu bisa lihat pola pergerakan Euro USD sementara ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, yang di bawah ini adalah indikator. Indikator Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ya. Bapak Ibu mau menambahkan indikator apa aja ya, misalnya saya hapus. Misalnya ya. Nah. Oke, Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, ini adalah indikator-indikator yang ada di platform MetaTrader. Seperti yang Bapak Ibu lihat bahwa indikator di platform MetaTrader sedikit banyak ya, karena memang ini spesialis buat program untuk trading forex ya, dan digunakan oleh semua broker. Untuk sementara kita menggunakan MetaTrader 4 ya, ada juga yang menggunakan, ada broker yang menggunakan MetaTrader 5, tapi Olimtrade menggunakan MetaTrader 4 dengan leverage yang paling besar itu adalah 1:500 ya. Oke, berbicara tentang leverage, saya ingin menjelaskan sedikit dulu apa itu leverage ya. Saya sedikit ada presentasi buat Bapak Ibu, kiranya Bapak Ibu paham dulu. Saya mohon maaf karena saya tidak sempat buat presentasinya yang lebih bagus, saya cuma bisa buat seperti kayak gini ya Bapak Ibu ya. Oke, nah berbicara tentang leverage, Bapak Ibu bisa lihat bahwa apa itu leverage. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, kalau Bapak Ibu lihat di platform ini ada nih, leverage adalah mengungkit ya. Kalau di Olimtrade yang paling terbesar adalah 1:500, X500 ya, 1:500 ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat apa itu leverage. Saya jelaskan singkat dulu biar pelan-pelan. Nah, Bapak bisa lihat ya, leverage adalah salah satu fitur spesial untuk para trader. Leverage dalam forex dimaknai sebagai perbandingan antara besar modal trader dengan besar dana yang dipinjamkan dari broker. Misalnya, jika kita membuka platform kita, trading kita dengan leverage 1:200, artinya dengan menyediakan modal sebesar $1, kita bisa menggerakkan dana sampai $200 ya, 1:200 ya. Jadi dengan dana $1
kita bisa menggerakkan dana sebesar $200. Nah, contoh misalnya gini. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana misalnya seorang trading menggunakan leverage 1:1 dan 1 banding misalnya 500. Nah, contohnya gini, saya ambil contoh aja, misalnya si Jupri ingin trading, dia akan trading sebesar 1 lot, ya. Nah, saya jelasin apa itu lot dan lain-lain, ya. Jupri ingin trading sebesar 1 lot. 1 lot itu sebesar 100.000 unit, ya. Dia akan membeli, dia akan misalnya di buy di quote-nya 1.23000, ya. Nah, dia trading 1:1 menggunakan leverage 1:1 atau tanpa leverage, ya. Nah, apa yang akan terjadi di margin dia? Dia akan membutuhkan dana sebesar berapa? Nah, dia akan membutuhkan dana sebesar 1 lot dikalikan 1 quote-nya dikali unitnya. Jadi dia membutuhkan dana sebesar 123.000 USD dolar. Ya. Pertanyaannya, apakah si Jupri mempunyai dana sebesar segitu? Ya. 123.000. Apabila dia ingin trading sebesar 1 lot, ya. Nah, itu dia Bapak Ibu, ya. Nah, bagaimana kalau seumpamanya Jupri, ya, dia menggunakan leverage 1:500. Nah, 1:500, ya. Apabila dia menggunakan dana, apabila dia trading sebesar 1:500 leverage-nya, jadi dia membutuhkan dana itu minimal sebesar $246. Nah, jadi fungsi leverage ini adalah sebagai dana peminjam, mengungkit dana kita supaya dengan dana kita yang kecil kita bisa masuk ke pasar, ya. Dalam hal ini kita diartikan sebagai kita akan meminjamkan dana dari broker, ya. Oleh karena itu, apabila Jupri ada perbandingan 1:100 dan 1:500. Kalau leverage 1:1, itu artinya kan full tanpa leverage, ya. Artinya Jupri ini dia membutuhkan dana sebesar 123.000, Bapak Ibu, ya. Dia membutuhkan dana sebesar 123.000 untuk bisa melakukan open posisi di platform MetaTrader. Tapi misalnya dana dia tidak mencukupi, ya. Dia terpaksa harus menggunakan leverage 1:500, misalnya 1:500 yang paling tertinggi di all in trade. 1:500 yang paling tertinggi di all in trade. Nah, oke, dengan 1:500 artinya dia memerlukan dana minimal, ya, $246 untuk melakukan trading, ya. Dengan meminjamkan dana dari broker, Jupri hanya memerlukan memberikan jaminan sebesar $246 agar dapat bertransaksi 1 lot. Ini 1 lot, ya Bapak Ibu, ya. Ini 1 lot. Ya, 1 lot, ya. Nah, oleh karena itu untuk 1 lot itu Bapak Ibu bisa lihat di sini misalnya. Nah, ini nih. Volumenya nih. Volumenya ini. Apabila saya trading 1 lot, dana saya 9.000, saya bisa masuk di pasar. Tapi kalau apabila dana Anda, Bapak Ibu semuanya cuma $100, ya otomatis Bapak Ibu tidak bisa bertransaksi sebesar 1 lot. Tidak bisa bertransaksi 1 lot karena dana Bapak Ibu yang dibutuhkan adalah minimal $246. Ya, kalau semuanya saya menggunakan, misalnya saya buka account dan saya 1:1, ya, otomatis saya harus membutuhkan dana sebesar 123.000 apabila saya ingin bertransaksi di Euro USD, ya, sebesar 1 lot. Ya, jadi fungsinya leverage ini untuk memberikan pinjaman atau menaikkan nominal dana Anda untuk bertransaksi, ya. Saya bisa bertransaksi 1 lot di leverage 1:500, minimal dana saya adalah $246, ya. Oleh karena itu apabila Bapak Ibu punya dana tidak mencukupi misalnya 230 contoh, otomatis Bapak Ibu tidak bertransaksi 1 lot. Bapak Ibu palingan bisa bertransaksi
di bawah itu, misalnya 0,01 sampai di bawah. Oleh karena itu, dalam bertransaksi, Bapak Ibu juga harus melihat bahwa pengaruh lotnya ini, pengaruh lotnya ini, ya, dan pengaruh leverage-nya ini sangat berpengaruh buat Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu, biasanya para trader kalau masuk di broker, mereka selalu bertanya maksimal leverage punya suatu broker berapa sih? Nah, misalnya kalau leverage dengan 1:500, artinya dia bisa bertransaksi satu lot sebesar, dia punya dana $246, dia bisa trading, ya, dia bisa trading, ya, dia bisa trading. Mau lebih kecil dari itu juga ya, dia tinggal aja 0,01, misalnya 0,01 di sini ya. Nah, 0,01 dan selanjutnya sampai 0,05 dan selanjutnya ya. Nah, artinya dia minimal dia bisa open posisi dengan leverage 1:500. Ya, untuk bisa open posisi. Nah, bagaimana kalau 1:1000? Seperti broker-broker lain. Nah, kalau di broker lain 1:1000, artinya ya Bapak Ibu bisa kalikan aja kan. Satu lot, misalnya harganya di poin gini, bagi 1000, hasilnya berapa? Dengan dana semakin besar leverage, semakin besar kesempatan Bapak Ibu untuk bertransaksi. Ya, semakin besar kesempatan Bapak Ibu untuk bertransaksi apabila Bapak Ibu mempunyai dana yang tidak besar untuk trading, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu untuk trading, Bapak Ibu bisa misalnya trading jangan satu lot, tapi mungkin Bapak Ibu open posisinya misalnya 0,02 atau 0,03, ya, terserah Bapak Ibu ya. Ini prinsipnya semakin besar di sini, semakin besar dana yang semakin besar di sini, artinya semakin besar kemampuan dana yang harus dibutuhkan dalam melakukan satu kali open posisi ya. Kemampuan dana untuk floating ya, untuk floating ya. Nah, itu dia. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Jadi Bapak Ibu bisa standar dulu seperti di sini. Nah, di platform Olim Trade ini, di platform MetaTrader, Bapak bisa lihat di sini banyak sekali aset. Contoh lagi. Nah, fungsinya volume ini, lotnya ini, dia akan selalu mirip dengan ini. Ya, ungkitnya ini. Nah, perbedaannya kalau kita misalnya pasang take profit dan stop loss di sini di platform Olim Trade, itu dalam bentuk rupiah, dalam bentuk dolar, ya, dalam bentuk dolar. Bagaimana kalau di MetaTrader? Otomatis kalau di MetaTrader tidak bentuk seperti kayak gini. MetaTrader akan berbentuk quote, Bapak Ibu semuanya. Misalnya Bapak Ibu untuk open posisi misalnya sekarang ya, saya berasumsi bahwa, sahabat, saya ganti time frame dulu jadi time frame misalnya 1 hour 4 jam. Oke, 4 jam. Saya berasumsi bahwa satu hari gimana sih pergerakan dolar? Oke, saya berasumsi bahwa pergerakan dolar satu hari ini akan naik ya. Oke, saya akan open posisi. Oke, Bapak bisa lihat dari sini misalnya saya akan open posisi seakan-akan bahwa buy ya, saya akan memprediksikan bahwa selama satu hari ini dia akan selalu naik terus. Oke, tapi saya tidak mau satu lot, saya misalnya 0,01 lot ya. Oke, saya pilih buy. Nah, Bapak Ibu lihat ya. Dari sini, nah, Bapak Ibu sebenarnya bisa memasangkan stop loss di sini, stop loss misalnya pasang di titik di bawah sini ya. Nah, di 3. Misalnya ya. Misalnya seperti kayak gitu ya. Nah, oke. Saya pasang stop loss. Oke. Nah, Bapak bisa lihat ya. Bapak bisa lihat, nih saya udah open posisi. Sorry, saya tanpa stop loss ya, jadi saya masih trading biasa aja. Nah, Bapak bisa lihat. Bapak Ibu harus pahami bahwa
ketika saya open posisi seperti kayak gitu, Bapak Ibu bisa menghitung stop loss-nya dan take profit secara manual di sini dengan kuat ya. Beda dengan di platform. Beda dengan platform. Nah, untuk open posisi seperti kayak gini, Bapak Ibu harus pastikan bahwa untuk kita harus secara eksekusi market maupun pending order. Nah, untuk eksekusi market adalah market yang terjadi saat ini. Ya. Market yang terjadi saat ini. Dia akan beda dengan pending order. Nah, misalnya tadi saya open posisi adalah eksekusi market. Apabila saya melakukan proses buy, Bapak Ibu bisa lihat. Di saat saya melakukan proses buy, artinya di saat saya klik, artinya nilai yang saya ambil adalah nilai yang paling terbaru seperti yang ada di market yang sedang terjadi ya. Itu adalah nilai yang terbaru ya. Nah, tapi apabila kita melakukan pending order, apabila kita melakukan pending order, Bapak bisa lihat. Saat kita melakukan pending order, kita bisa memilih bagaimana cara kita pending order tersebut, baik secara buy limit, sell limit, buy stop maupun sell stop ya. Buy limit, sell stop, buy stop, sell stop. Nah, fungsi buy limit, sell stop, buy stop dan sell stop ini nanti saya jelaskan setelah ini ya. Intinya gini, saya ulang lagi, kalau kita open posisi secara market eksekusi, artinya nilai yang kita ambil sekarang adalah nilai terkini ya. Misalnya tadi kita open posisi mana sih di price 1.21387, itu artinya nilai yang terjadi di saat saya open posisi, di saat saya klik, saya dapatnya di poin ini ya. Nah, bagaimana kalau seumpamanya saya melakukan open posisi menggunakan pending order? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di pending order ada yang namanya buy limit, sell limit, buy stop, dan sell stop ya. Ada semuanya seperti kayak gitu. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, penjelasannya adalah seperti kayak gini Bapak Ibu semuanya. Nah, apa itu buy stop, buy limit, buy stop, sell limit, dan sell stop? Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Buy limit adalah, buy stop adalah kita order pending buy di atas harga sekarang. Misalnya gini. Kita akan order di atas harga sekarang ya. Misalnya, sahabat saya balik dulu ke sini. Misalnya kita tadi apa sih buy stop ya, buy stop. Nah, misalnya buy stop. Kita memprediksikan kita akan melakukan buy di saat kita misalnya gini, kita akan buy stopnya di titik 1 di sini contoh ya. Contoh. Kita akan melakukan buy stop di titik ini nih. Contoh di poin sini, contoh. Ya. Nah, contoh. Di saat kita pending order di sini, maksudnya kita akan open posisi di titik ya. Nah, price-nya di titik ini 121.560. Nah, selama dia belum menyentuh di sini, dia tidak kehitung ya. Karena kita memprediksikan bahwa candle ini dia akan naik terus, setelah dia tembus ini baru mulai kehitung ya. Nah, itu adalah buy stop ya. Nah, bagaimana kalau kita melakukan buy limit, sell stop? Sell stop juga kebalikan dari buy stop. Kita akan memprediksikan misalnya di bawah ya. Kita akan memprediksikan misalnya dia di bawah sini, misalnya pada posisi stop ya, pada posisi sell. Pada posisi sell, anggaplah saya gambar candle baru lagi pada posisi sell. Nih, misalnya pada posisi sell ya, dia turun ke bawah ya contoh. Nah, kita akan mengambil posisi misalnya di sini di quote ini nih. Nah, selama dia belum menyentuh titik ini, perhitungannya belum dimulai. Setelah dia akan turun dan dia tembus titik sini, baru perhitungan kita dimulai di situ ya, karena kita berdasarkan quote, berdasarkan rupiah seperti platform ya. Nah, itu adalah sell stop ya. Nah, oke, bagaimana kalau seumpamanya itu adalah sell stop?
Nah, bagaimana fungsi selanjutnya? Buy limit dan sell limit. Nah, kalau buy limit dan sell limit adalah order akan kita buat di bawah harga running. Maksudnya gini. Maksudnya sabar, ini lama banget ini saya punya ini. Misalnya itu order ya. Oke. Buy limit ya. Nah, misalnya gini, kita akan menggunakan kita trading berdasarkan pending order tapi kita buy limit. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya. Nah, buy limit ya. Misalnya kita memprediksikan bahwa ini candle akan turun dulu sampai di contoh sampai di quote sini ya. Nah, baru kita pasang buy limitnya di situ. Kita memprediksikan bahwa dia akan turun, setelah turun baru dia akan naik. Ya. Ya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Itu apabila kita menggunakan buy limit ya. Nah, bagaimana kalau kita trading nanti menggunakan sell limit? Prinsipnya sama aja. Kita akan memberikan sell, kita akan melakukan sell, tapi kita akan memprediksikan bahwa candle ini dia akan naik ya. Tapi posisi di saat dia akan naik, kita pending order di situ, kita menggunakan buy limit dengan asumsi bahwa setelah dia tembus di atas baru dia akan turun lagi. Jadi kita memprediksikan bahwa setelah dia akan naik di titik yang paling tertinggi baru dia akan turun ya. Oleh karena itu ya kita akan melakukan sell limit di situ ya. Oke. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dulu apabila bagaimana kita trading menggunakan market execution, kita menggunakan pending order dalam hal ini buy stop ya, kita pasang di atas baru dia naik terus ke atas, kita asumsi bahwa dia akan tembus di atas dan dia lanjut terus. Sell stop, kita memprediksikan bahwa dia akan sell turun ke bawah titik yang paling terendah dan dia akan rendah terus ya. Selanjutnya sell limit, kita memprediksikan bahwa dia akan turun, setelah itu dia akan naik lagi ya. Buy limit dan sell limit adalah kita memprediksikan bahwa dia akan naik dan dia akan turun ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dulu ya di platform MT4 kita ya. Ini sangat penting Bapak Ibu. Ini sangat penting dalam Bapak Ibu pelajari ya dalam open posisi. Selanjutnya Bapak Ibu bisa analisa menggunakan misalnya di sini adalah time frame ya yang biasa digunakan ya. Nah, yang biasa digunakan ya. Oke, untuk bisa memasukkan indikator, Bapak Ibu bisa memasukkan indikator di sini ya. Prediksikan dengan indikator yang menurut Bapak Ibu pahami ya. Itu yang paling penting ya. Nah, ini masih sekilas-sekilas saja, nanti besok lagi kita lanjut lagi dengan yang lain ya. Nah, saya ingin masih banyak lagi, tapi saya pikir setiap hari kita akan selalu ketemu supaya kita belajar terus tentang MetaTrader pelan-pelan ya. Karena saya paham ini adalah hal yang baru buat Bapak Ibu semuanya. Yang pernah trading forex di MetaTrader tidak apa-apa ya. Tapi kalau seumpamanya yang masih baru ya, mau nggak mau ini adalah sesuatu yang baru. Kita harus belajar dari awal sambil pelan-pelan dan setelah itu setelah Bapak Ibu mahir, silakan bertrading dimanapun berada. Yang penting gini Bapak Ibu harus paham hubungan antara leverage ya dengan lot ya. Itu harus ada orang bilang ada hubungan keterkaitan ya. Di punya Olim Trade yang paling tertinggi adalah leverage-nya adalah 1/500 ya. Ya. Apabila Bapak Ibu dengan leverage 1/500 dan Bapak Ibu mau mengambil posisi satu lot di sini, artinya Bapak Ibu menggunakan dana yang sangat besar ya. $246. Tapi kalau semuanya apabila Bapak Ibu trading
Bapak Ibu suatu saat waktu Bapak Ibu bikin account-nya, Bapak Ibu memilih account dengan leverage-nya 1:1 tanpa leverage ya. Artinya Bapak Ibu membutuhkan dana yang sangat besar untuk bertransaksi ya Bapak Ibu ya. Oke, kira-kira Bapak Ibu paham apa tidak penjelasan saya? Penjelasan yang sangat singkat pada hari ini ya. Nanti kita akan lanjut terus tiap hari. Tiap hari kita akan sedikit membahas pelan-pelan. Prinsipnya saya tidak mau membahas lebih banyak karena apa Bapak Ibu? Karena ini saya bertemu dengan kita semua baru ya, Bapak Ibu saya paham baru. Bapak Ibu pindah dari platform trading volume trade dengan gaya yang baru ya, pindah dari gaya yang lama di sini ke gaya yang baru. Jadi prinsipnya, nah itu yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu bahwa kita harus belajar pelan-pelan ya. Nih seperti order nih ya, pending order nih kan prinsipnya sama aja kan, cuman kalau pending order kan berdasarkan kuat dia tidak bisa bikin stop limit, buy limit dan lain-lain ya. Dia seperti biasa ya. Nah ini prinsipnya sama aja kalau Bapak Ibu trading menggunakan pending order di platform dan Bapak Ibu trading menggunakan market pending di pending order di sini MT4 ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dulu pelan-pelan ya. Jadi saya sebenarnya tidak mau langsung memberikan yang banyak, jangan pelan-pelan, tapi kita sering itu lebih bagus daripada satu kali memberikan yang banyak setelah itu selesai ya. Jadi pelan-pelan sampai Bapak Ibu paham dulu tentang MetaTrader ya. Setelah itu kalau Bapak Ibu udah mulai paham pelan-pelan tentang ini, nanti saya sebenarnya mau mengajari lagi tentang apa itu balance, apa itu equity, apa itu margin, apa free margin dan lain-lain ya. Tapi mungkin waktu kita udah sedikit lagi saya udah akan masuk kembali lagi ke FTT sebagai manajer VIP ya. Jadi saya pikir penjelasan saya yang singkat ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu ya. Oke, gimana Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu paham atau tidak penjelasan saya? Nanti kita akan lanjut lagi besok. Kita akan lanjut lagi besok membahas tentang balance, apa itu quality, apa itu free margin, apa itu level margin. Padahal saya udah siapkan semua di sini ya. Nih, apa itu balance. Nanti saya pelan-pelan memberikan materi buat Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu paham dulu apa itu free margin, ya, apa itu margin, apa itu balance ya. Nanti intinya yang penting Bapak Ibu paham dulu mekanisme kerja dari MetaTrader ya. Oke, setelah memahami tentang mekanisme dari MetaTrader pelan-pelan, kalau udah siap baru kita udah mulai ke level yang lebih lanjut lagi, misalnya kita menganalisa. Misalnya kita bisa menganalisa misalnya menggunakan investing.com ya. Nah, misalnya kita menganalisa dengan investing.com, contoh bagaimana kita melihat pergerakan beritanya ya, teknikalnya. Pakai bahasa Indonesia aja deh, bahasa Inggris deh. Nah, kita menggunakan analisanya di sini ya. Technical summary-nya. Ini prinsipnya sama aja seperti kalau saya trading. Nih, bagaimana cara kita memasang, kita melihat bahwa hari ini misalnya Euro USD quote-nya itu misalnya dia berada di titik ini dari ini. Nah, kita bisa menggunakan itu di saat kita trading nanti ya. Sama prinsipnya seperti yang telah saya ajarkan di webinar FTT ya, prinsipnya sama ya. Kita bisa menggunakan ini sebagai bahan kita trading, kita bisa menganalisa, nanti kita akan menggunakan berbagai indikator-indikator lainnya untuk kita coba menganalisa ke depan ya. Tapi untuk yang pertama-tama kali ini, saya pikir untuk awal-awal kayak gini, ya saya memberikan yang ringan-ringan aja dulu buat Bapak Ibu, pemahaman tentang platform MetaTrader itu yang kayak gimana ya. Yang penting Bapak Ibu tahu aja dulu ya, cara mendownloadnya di mana, cara open posisinya gimana ya. Ini adalah penjelasan, ini bid ask-nya, ini adalah spread-nya, supaya kalau orang bilang oh ini spread-nya oleh trade berapa, nah Bapak Ibu bisa lihat spread itu dapat dari perhitungan dari jual kurang beli, perhitungan yang sini kurang sini, ketahuanlah spread-nya. Nanti pelan-pelan ya. Jadi prinsipnya pelan-pelan
Bapak Ibu pelajari, dan nanti apabila kalau Bapak Ibu udah paham mekanisme kerjanya, baru kita naik ke yang lebih sedikit lebih tinggi lagi untuk sistem sampai ke analisanya ya. Jadi prinsipnya saya nggak terlalu memaksakan Bapak Ibu untuk cepat melangkah, jangan, kita pelan-pelan aja dulu ya, pelan-pelan tahu dulu mekanisme kerja ini MetaTrader, setelah tahu baru kita pelan-pelan masuk ke lebih yang tinggi lagi, misalnya menganalisa menggunakan indikator-indikator yang ada di platform, baik itu menggunakan ini maupun dengan menggunakan bantuan website-website misalnya investing.com ya, untuk Bapak Ibu semuanya. Oke Bapak Ibu, kira-kira masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Ya, semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Kita akan kembali lagi ketemu di jam yang sama pada esok hari ya. Kita akan lanjut lagi pembahasan, padahal materi saya udah banyak banget di sini. Cuman saya pikir saya baru menjelaskan satu aja, waktu saya udah habis. Ya saya pingin dulu Bapak Ibu paham dulu pelan-pelan ya. Setelah Bapak Ibu paham pelan-pelan, baru kita melangkah lebih jauh lagi. Jangan keburu-buru, Bapak Ibu santai aja ya. Yang penting saya pingin Bapak Ibu paham dulu penggunaannya, mengerti dulu apa itu misalnya leverage ya, nanti apa itu lot, apa itu pips. Kalau saya belum masuk, saya pingin masuk, cuman 1 jam kayaknya nggak cukup deh. Nah, tapi saya berusaha besok saya akan lebih menjelaskan lebih mendetail lagi, misalnya apa itu pips ya, lanjut lagi tentang leverage, apa itu balance, apa itu equality ya, supaya bagaimana bisa dapat marginnya, apa free marginnya gimana, apa itu spread ya, supaya dari situ Bapak Ibu mulai paham, oh iya kita trading spreadnya segini nih, oke kalau spread segini harusnya pakai yang gimana ya, oke kenapa spreadnya bisa besar ya, melebar, faktor-faktor apa aja yang bikin spreadnya bisa melebar. Nah itu yang saya akan coba menjelaskan pada esok hari buat Bapak Ibu semuanya. Oke Bapak Ibu, akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama, 12 waktu Indonesia bagian Barat. Saya cuma mau bilang untuk Bapak Ibu semuanya, apapun yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu trading dan lain-lain, intinya cuma satu, Bapak Ibu harus bisa menguasai psikologi Bapak Ibu. Tetap disiplin dalam trading, dan saya yakin Bapak Ibu akan sukses trading dimanapun berada, bukan cuma di Olimtrade, tapi dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita esok hari. Salam Indonesia Profit.